Kalau ditanya kenapa ya saya mengambil dokter, yang pertama pasti alasannya ingin membantu orang lain, ingin mengobati orang lain. Seiring waktu berjalan, alasan itu bisa berkembang ternyata. Selain membantu orang lain, mengobati orang lain, yang paling penting meringankan beban dan memberikan dukungan secara emosional bagi orang yang membutuhkan. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-195. Kali ini kami mendatangi seorang perempuan yang inspiratif, seorang dokter yang gigih melakukan kegiatan kemanusiaan di Pulau Nias. Beliau adalah Dr. Kastri Meher, Magister Kedokteran SPKK. Ya, beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Profesi Kesehatan di Partai Nasdem. Berikutnya, beliau juga seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, juga Ketua Umum Yayasan Cahaya Semesta Indonesia yang peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Kita akan berbincang dengan beliau. Ini menurut saya cukup menarik. Walaupun beliau bukan seorang Kristiani, tapi kepeduliannya luar biasa terhadap Pulau Nias yang notabene itu mayoritas penganut Kristiani. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Kastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih datang jauh dari Medan. Kita sudah diundang bisa berkunjung ke kantor ini. Ya. Iya. Dr. Kastri, kalau kita lihat dari latar belakangnya ya, seorang dokter di Medan tinggal tapi masih peduli jauh-jauh ke Pulau Nias untuk melayani. Boleh tahu kenapa memilih dokter? Ya, kalau kita bicara kenapa memilih dokter, itu panggilan hati. Kalau kita bicara saat sekarang usia saya 40 tahun. Kalau kita bicara mundur lagi, berarti ketika mengambil kedokteran usia saya 18 tahun. Kalau ditanya kenapa ya saya mengambil dokter, yang pertama pasti alasannya ingin membantu orang lain, ingin mengobati orang lain. Seiring waktu berjalan, alasan itu bisa berkembang ternyata. Selain membantu orang lain, mengobati orang lain, yang paling penting meringankan beban dan memberikan dukungan secara emosional bagi orang yang membutuhkan. Itulah alasannya kenapa saya terjun di dunia kedokteran. Tidak hanya berhenti di situ saja. Setelah saya tamat dokter, saya juga mengambil spesialis kulit dan kelamin, lalu saya mengembangkan diri lagi di dalam Magister Kesehatan yang merupakan payung dari kesehatan atau kedokteran itu sendiri. Tujuannya apa? Kita berbuat sedikit, namun efeknya dapat dirasakan oleh orang banyak. Jadi itulah alasan mengapa saya fokus di dunia kesehatan dan di dunia kedokteran. Iya. Kalau kita bicara tentang tempat pelayanannya di Pulau Nias, yang notabene itu secara jangkauan ya, infrastruktur di Pulau Nias itu kan masih belum, katakanlah tidak sebaik di perkotaan. Kenapa memilih di Nias? Kenapa saya memilih Nias? Yang pertama, Nias ini menjadi perhatian khusus bagi saya, khususnya saya perempuan. Perempuan-perempuan di Nias ini sangat unik. Sangat unik dalam arti mereka bisa mengembangkan diri mereka, namun mereka banyak dibatasi oleh budaya dan adat istiadat. Kita ketahui tingkat KDRT di Nias itu sangat tinggi. Bukan hanya KDRT saja, namun tingkat stuntingnya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, karena Sumatera Utara adalah tempat kelahiran saya, maka saya ingin Pulau Nias ini bagian dari Sumatera Utara, sehingga Nias ini juga karena infrastrukturnya dan keunikannya menjadi salah satu provinsi dengan perhatian khusus ya, 3T. Jadi saya tidak ingin menyaingi atau mendekati dengan indeks prestasi yang melebihi tempat-tempat lain. Setidaknya mereka mendapat keadilan, mereka mendapat perbaikan. Kalau kita bicara perubahan tanpa diperbaiki kan nggak mungkin. Maka oleh karena itu kita memberikan edukasi, memberikan pelayanan di Kepulauan Nias. Kalau kita bicara dari sisi agama, panggilan hati tidak melihat dari mana agama itu berasal, dari mana orang itu berasal. Tapi ini adalah sisi kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan yang tidak memandang suku, ras, dan agama.
berbuat apa yang bisa kita lakukan, apa yang berdampak bagi mereka, daripada kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat sama sekali. Jadi sudah dianggap seperti saudara sendiri di NIAS ya? Pasti. NIAS adalah bagian dari yayasan saya dan bagian dari saya. Saya keliling di seluruh provinsi ya, dan beberapa kepulauan juga wilayah kerja saya. Namun sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan Pulau Nias. Sudah berapa tahun dokter di sana? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun 7 ya? tahun dengan tim yang berbeda-beda. Namun kalau saya sendiri fokus di Kepulauan Nias 3 tahun, ini tahun keempat, 4 tahun terakhir. Gitu ya? Ya. Tadi dokter menyinggung soal stunting. Ya. Bisa dijelaskan itu kepada para sahabat Narwastu? Ya. Kalau kita bicara dengan stunting, kita harus tahu dulu, stunting ini bukanlah suatu penyakit yang dapat disembuhkan. Namun stunting ini adalah gangguan tumbuh kembang anak. Apabila seseorang setelah mengalami stunting, itu tidak akan bisa disembuhkan. Sampai dia besar nanti tetaplah stunting. Kemudian apa sih stunting itu sendiri? Stunting ini adalah gangguan dari intelektualitas yang paling tampak adalah pola pikirnya, di mana anak-anak ini tidak mampu ikut bersaing atau memiliki daya saing yang sangat rendah. Contohnya, dari sisi tubuh, anak stunting itu sudah pasti kecil dan pendek daripada usia yang seharusnya. Nah, itu dari segi perkembangannya. Yang kedua lagi, dari sisi intelektualitasnya, anak-anak stunting ini tidak mampu berpikir untuk mengikuti dengan anak-anak seusianya. Misalnya, kita ajarin dia, pola pikirnya ini lebih lambat daripada seusianya, karena ini kan gangguan ini memperlambat, jadi secara otomatis semuanya akan terlambat dan terhambat, beda dengan orang yang normal. Nah, banyak orang yang penelitian yang saya lakukan di Pulau Nias 2 tahun yang lalu terhadap tingkat pemahaman mereka terhadap stunting. Yang pertama adalah terkait dengan pola pikir mereka yang salah, bahwasannya mereka berpikir bahwasannya tumbuh kembang si anak itu dipengaruhi oleh genetik. Kalau orang tuanya bodoh, ya pasti anaknya juga bodoh. Padahal itu pemikiran yang salah. Tumbuh kembang anak itu dimulai dari kandungan. Kandungan yang seperti apa? Yang pertama, mental health atau kesehatan mental dari si ibunya itu cukup baik. Nah, di sini kita temui benang merah permasalahannya adalah ternyata tingkat kekerasan perempuan itu di sana juga sangat tinggi. Yang kedua, dari sisi makanan. Mereka berpikir bahwasannya anak di dalam kandungan itu bertumbuhnya daya pikirnya itu dipengaruhi ketika mereka nanti bersekolah. Ternyata itu adalah pemikiran yang salah, pemahaman yang salah. Kenapa? Justru pertumbuhan otak dan perkembangan anak itu dimulai saat si anak itu berada dalam kandungan. Inilah dua pemikiran, dua hal benang merah masalah yang kita dapati di Kepulauan Nias berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atau riset yang dilakukan. Setelah itu kita bekerja sama dengan BNKP, bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi. Sinode BNKP ya? Ya, benar. Memberikan edukasi yang sifatnya how to know, not how to pass. Seperti apa? Mereka memahami. Ketika mereka memahami, mereka melakukan. Setelah mereka melakukan, mereka merasakan dampak dari pengetahuan mereka itu sendiri. Bukan berarti yang selama ini seperti dilakukan memberikan edukasi, setelah itu sudah lepas tangan. Namun di sini kita bina, kita rawat. Tujuannya apa? Kita ketahui stunting ini setelah kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman, bukan hanya berhenti di situ saja. Karena stunting ini efeknya terlihat ketika mereka masuk sekolah, artinya usia 5 tahun. Maka dibutuhkan pembinaan, dibutuhkan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau bicara tentang stunting tadi, per hari ini, kalau menurut dokter Kestri, bagaimana? Kalau kita bicara stunting, per hari ini, khususnya Kepulauan Nias, ya, Kepulauan Nias. Kita persempit Pulau Nias, Pulau Nias, wilayah kerja kita. Jadi kalau kita bicara stunting, berdasarkan, kita sempitkan lagi untuk khususnya Nias Barat. Nias Barat itu memiliki perhatian terkhusus di saya pribadi ya. Kenapa? Yang pertama terkait dulu infrastrukturnya. Kita tahu Nias Barat itu infrastrukturnya kurang memadai, bukan tidak memadai, tapi kurang memadai. Bahkan untuk mencapai wilayah Nias Barat itu juga butuh perjuangan dengan jalan yang jembatan yang putus, jalan yang berlubang dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, tingkat infrastruktur yang tidak memadai sehingga membatasi mereka untuk bergerak apa? Bergerak menuju Gunung Sitoli. Yang biasa ditempuh 3 jam ke Gunung Sitoli bisa jadi 5 jam, 6 jam. Kadang mereka pun tidak ke sana, tidak bisa ke Gunung Sitoli. Untuk apa mereka ke Gunung Sitoli? Satu, untuk mata pencarian mereka, bekerja kan ada yang masih di Gunung Sitoli. Kedua, untuk kebutuhan sehari-hari, karena kita tahu pusatnya kan di Gunung Sitoli. Secara otomatis dengan ada gangguan infrastruktur ini, pergerakan mereka terbatas dan pengetahuan mereka juga terbatas, karena kita tahu juga Nias Barat itu seperti apa. Nah, kenapa juga saya bilang Nias Barat memiliki tempat khusus di hati saya? Pilot project yang saya lakukan itu di Nias Barat. Pilot project seperti apa? Saya melakukan pergerakan diakonia perubahan, di mana pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah itu sendiri. Jadi BNKP itu menyediakan kita, memberikan kita lahan kosong, di mana lahan kosong tersebut kita buat bibit lele, pembibitan lele. Kemudian lele tersebut selama 3 bulan diurus atau diasuh oleh masyarakat atau jamaah-jamaah dari BNKP tersebut yang di resort Nias Barat tersebut. Nah, hasilnya dibagikan kemana? Yang pertama untuk wanita hamil, kedua yang memiliki balita. Nah, tujuannya apa? Biar mereka bisa mendapat gizi yang cukup. Setelah 3 bulan, kita buat lagi pilot project di setiap rumah mereka yang punya perkarangan, mereka membuat kolam-kolam secara sendiri. Lalu kita sebagai yayasan atau sebagai institusi memberikan mereka bibit untuk mereka kembangkan. Lalu hasil dari panen lele itu mereka bisa konsumsi dan sisanya bisa mereka jual untuk menambah perekonomian mereka. Jadi pilot project yang jalan saat ini waktu berlalu adalah Nias Barat. Mungkin ke depan nanti saya akan kembangkan lagi ke tempat-tempat lain yang memang membutuhkan dan terpencil seperti di pedesaan-pedesaan di dalam Nias Barat tersebut. Iya. Bicara tentang stunting ini, Ibu tentu sudah menyelidiki di sana khususnya Nias ya. Apa sebenarnya penyebabnya? Ketidakpahaman seperti saya katakan tadi, riset yang saya lakukan bahwa jadi di sinilah perlu edukasi dari para medis begitu. Iya, edukasi. Stunting ini bukan hanya tugas para medis. Stunting ini tugas besar kita bersama lintas sektor. Jadi bukan hanya kesehatan yang bertanggung jawab, tapi yang pertama apa saja? Yang pertama itu terutama untuk kayak saya aja contoh, saya memang medis, berdiri di sisi kesehatan, namun saya menggandeng BNKP. Kenapa saya menggandeng BNKP? Di BNKP itu ada namanya Departemen Perempuan. Nah, target kita kan adalah pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Kita mengedukasi bahwasannya jangan sampai nanti ketika dia hamil, satu, jiwanya terganggu, kesehatan jiwanya. Kalau kesehatan jiwanya terganggu, secara otomatis dia depresi. Kalau sudah depresi, berpengaruh sama bayinya, tumbuh kembang bayinya. Kedua adalah apalagi edukasinya, edukasi terkait gizi. Gizi seperti apa? Ketika dia hamil, dia apa yang harus dikonsumsi? Makanan bergizi itu tidak harus makanan yang mahal. Makanan yang sederhana juga bisa. Apakah harus setiap hari makan tempe? Kan tidak. Tiap hari makan tahu? Kan tidak. Dari ceker ayam kan bisa dijadikan sup dan lain-lain sebagainya, contohnya itu. Nah, jadi kebetulan di yayasan kita juga ada ahli gizinya, jadi bisa memberikan edukasi. Jadi kalau dibilang hanya tugas medis saja, tidak. Contohnya aja di Nias, kita menggandeng BNKP, Departemen Perempuannya. Kita juga menggandeng dinas-dinas yang ada. Kita juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adatnya. Tujuannya apa kita gandeng? Merubah paradigma. Contohnya, ketika menikah, perempuan kan dibawa ke dalam rumah laki-laki. Artinya, anaknya nangis, anaknya teriak, pasti mertuanya juga marah toh. Nah, berasumsi sebelum 6 bulan udah dikasih makan aja, dikasih minum aja. Satu rumah tangga yang saya jumpai ya, ketika anaknya usia 3 bulan nangis-nangis, dikasih makan. Saya diberi makan, lalu saya tanya, ini apa yang dibuat? Indomie direbus, di blender, diberi makan. Sangat tidak sehat. Iya, apa itu benar? Kan tidak. Sementara anaknya sudah didiagnosa stunting. Ini kan nggak benar. Kemudian diedukasi, terus dia katakan, kalau saya tidak kasih makan, nanti mertua saya marah, karena anak saya rewel. Rewel itu karena dia itu lapar. Lapar tapi kan bukan harus dikasih itu, dikasih susu. Anak saya nggak mau susu.
kita edukasi bahwasanya Allah bisa karena biasa. Kenapa tidak mau? Karena asing dengan rasa susu. Biasa diberikan air putih dengan gula saja. Begitu, Nah, ya. disinilah peran tokoh masyarakat, tokoh agama, budaya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bergandengan tangan bagaimana sih kita memberikan edukasi, tapi edukasi itu dapat diterima dan edukasi itu memberikan dampak bagi orang. Jangan hanya kita sekedar edukasi, tapi kita tidak menilai ada nggak manfaat edukasi yang kita berikan. Begitu, ya. Tuh. Jadi kalau ada keluarga yang punya anak yang katakanlah dalam masuk kategori stunting, biasanya dokter apa yang dilakukan? Biasanya sejauh saya berjalan ya, ketika kalau di Pulau Nias, saya belum ada berjumpa ketika lahir di ponis stunting. Justru saya jumpa itu ketika usianya tuh 6 bulan, 8 bulan. Dari mana kita melihat? Selama pengalaman saya berjalan, setiap kali kita memberikan pelayanan, setelah memberikan pelayanan atau memberikan edukasi di dalam gereja ya, dalam rumah ibadah, kita selalu memberikan sesi 1 jam untuk mereka tanya jawab kepada kita. Nah, lalu anaknya dijumpai dengan kita. Di situ kita menilai dari pergerakan refleksnya, pergerakan tubuhnya, dan panjang tubuhnya, berat tubuhnya. Di situlah baru kita bilang mereka ini stunting. Tapi bukan kita mendiagnosa. Di situ ada dokter anak, ada ahli gizi. Nah, lalu kita memberikan edukasi pemahaman. Gitu, ya. Ya. Ibu kan memimpin Yayasan Cahaya Semesta Indonesia. Selain di bidang kesehatan, boleh tahu apa kegiatannya lagi? Ya. Selain di bidang kesehatan, kita juga berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita selalu, bukan berarti kita melindungi perempuan tanpa sebab, bukan. Tapi kita mencoba membuka pemikiran perempuan, bahwasannya sesibuk apapun perempuan dalam mengurusi rumah tangga, jangan pernah lupa untuk dirinya sendiri. Dirinya juga perlu untuk dibahagiakan, dirinya juga perlu untuk diurus, dirinya juga perlu untuk dikembangkan. Begitu, ya. Ya. Jadi dokter yakin ibu yang sehat juga membuat suaminya bahagia dan suaminya sukses. Oke, saya yakin. Kenapa saya yakin? Bagi saya, perempuan itu adalah sinar di dalam suatu rumah tangga. Kekuatan rumah tangga itu tergantung dari perempuannya seperti apa. Perempuannya seperti apa? Apa yang dimaksud? Misalnya, seorang ibu tidak peduli terhadap anaknya, tidak peduli terhadap suaminya. Bagi dia pernikahan adalah sekedar pernikahan saja. Apakah anak itu bisa tumbuh dengan asa-asi yang cukup? Tidak bisa. Apakah suami itu bisa mengayomi? Kalau perempuan yang nggak peduli, bagaimana suaminya mau peduli terhadap anak? Jadi peran yang paling besar dalam rumah tangga itu adalah perannya perempuan. Sinar dalam rumah tangga itu adalah sinarnya perempuan. Perempuan yang menghasilkan sinar dalam rumah tangga. Ya. Ada ungkapan orang bijak berbunyi, sukses seorang laki-laki ada di belakangnya perempuan hebat. Ada lagi yang menyampaikan, sukses seorang perempuan di belakangnya pasti ada pria hebat. Ibu sampai ke Nias, ya, mau melayani seperti itu. Bagaimana tanggapan keluarga dengan aktivitas yang sampai ke kampung-kampung pedalaman sana untuk urusan melayani masyarakat ini? Kalau kita bicara tentang keluarga ya, sampai hari ini keluarga saya, baik suami saya, anak-anak, dan kedua orang tua saya sangat mensupport. Justru saya sangat berterima kasih. Kenapa? Mereka sangat memberikan saya kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang saya jaga. Dan yang paling penting dalam kita menjalani segala sesuatu adalah komitmen. Komitmen seperti apa? Hidup ini kan saling, terutama dalam berumah tangga. Apalagi saya seorang ibu, 3 orang anak. Nah, dalam berumah tangga ini adalah saling. Saling apa? Saling support, saling percaya. Yang paling penting adalah saling percaya. Kalau percaya sudah tidak ada, hidup ini gak akan bakal tenang. Gitu ya, Mas. Begitu, ya. Jadi dalam hidup ini yang paling penting adalah saling percaya. Kalau kita sudah percaya, apa yang kita jalani semua akan berjalan dengan baik dan dengan tenang. Begitu, ya. Ya. Lalu di tengah kesibukannya selama ini ke Pulau Nias begitu, bagaimana menjalin komunikasi dengan anak-anak? Ada 3 ya, juga dengan suami begitu. Setiap hari libur seperti Jumat, Sabtu ya. Kalau hari kerja ya di luar kalender merah, Jumat dan Sabtu sesibuk apapun saya selalu ada untuk mereka. Memang sekarang kan saya banyak di Jakarta.
Ini kita lagi jauhan di Medan kan, jadi mereka di Medan. Jadi kalau misalnya hari Kamis atau Jumat saya selalu pulang dan hari Minggu saya balik lagi ke Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan satu semua di Jakarta. Begitu ya? Ya. Ibu punya pendidikan yang cukup tinggi ya, sampai doktor, usia masih 40 tahun. Boleh tahu kenapa? Kayaknya semangat banget untuk menuntut ilmu. Ya. Di dalam agama dulu, kita balik bicara dari sisi agama ya. Di dalam agama tujuan pendidikan adalah mencari kebenaran. Nah, tiang dari kebenaran adalah agama. Jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa kita terlahir adalah makhluk Tuhan toh? Nah, yang harus terus berbuat baik. Namun berbuat baik balik juga lagi ke individunya. Nah, kenapa saya sekolah sampai tinggi? Kenapa mau ya ibaratnya udah sekolah tinggi terjun lagi ke lapangan. Ketika kita sudah tahu apa yang harus, setelah kita sudah dapat apa ilmunya, kalau kita tidak memberikan, tidak membagi, tidak berbuat, nggak ada gunanya. Ibaratnya seperti makanan yang sudah kita masak, kita simpen, kita tutup, akan basi juga toh. Nah, tapi kalau makanan yang sudah kita masak, kita bagi ke orang lain senang, ada manfaatnya, juga punya kepuasan tersendiri. Jadi berbagi itu lebih baik, berbagi itu lebih nikmat, apalagi kalau efeknya itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Ya, kalau kita bicara tadi tentang pelayanannya untuk kemanusiaan di Nias, bagaimana hubungan selama ini dengan, katakanlah dengan Sinode BNKP, tokoh-tokoh gereja di sana? Karena di sana kan mayoritas Kristiani ya. Hubungannya sangat baik, bahkan beberapa kali saya memberikan edukasi, memberikan TOT di STT Soderman, Gunung Sitoli. Ya, saya selalu memberikan ke sana. Bahkan saya dengan adik-adik STT itu sudah bukan orang asing. Saya menganggap mereka semua seperti adik-adik saya, di mana saya sudah tidak ke sana hampir kurang lebih 8 bulan. Namun komunikasi tidak pernah terputus. Seperti mereka curhat by WA, bahkan kadang setelah mereka pelayanan di gereja itu video call. Bahkan ada pendeta di Nias Barat namanya Ibu Epi Jega, itu setiap pelayanan dia rajin itu untuk video call sama jamaat-jamaatnya, satu handphone itu rame-rame menyapa. Itu sampai hari ini masih terjadi. Jadi Ibu dokter tidak asing lagi misalnya memberikan edukasi kesehatan masuk gereja? Tidak, bagi saya berbuat baik tidak memandang suku, ras, dan agama dan siapapun itu. Kalau kita ingin berbuat saja, tidak perlu pandang mereka dari mana, mereka siapa, dan mereka agama apa. Begitu ya? Iya. Kalau umpamanya Ibu ke sana, Ya. Ibu dokter gitu, bisa berapa lama sampai berkunjung ke Nias? Itu kan sangat luas wilayah, infrastrukturnya pun tidak baik-baik amat kan? Saya kalau ke Nias minimal 5 hari. 5 Karena hari. bukan hanya Nias Barat saja, saya ke Nias Selatan, Nias Utara, Kabupaten Nias, Gunung Sitoli, Nias Barat, 5 kabupaten kota. Begitu ya? Ya. Kita bicara tentang Sumatera Utara. Ini daerah yang sangat majemuk ya. Ada berbagai agama di sana, suku. Bicara tentang toleransi. Ibu dokter kan lahir di Medan ya? Iya, saya lahir di Sumatera Utara. Apa pendapatnya tentang toleransi umat beragama di Medan? Ya, kalau kita berbicara toleransi, kita tidak bisa berbicara secara luas karena setiap individu berbeda-beda. Tapi kalau saya pribadi, toleransi dalam hidup yang paling penting adalah toleransi memahami. Bagaimana kita mau dipahami kalau kita tidak bisa memahami? Sama seperti saya dokter, bagaimana saya mau menenangkan orang kalau saya tidak tenang? Begitu toh? Nah, jadi toleransi bagi saya, karena saya lebih banyak dari sisi kemanusiaannya, saya memandang segala sesuatu itu berbagai aspek, dari segala macam sudut pandang. Tidak bisa saya berbicara dengan atas nama ego pribadi saya, tidak bisa. Tidak bisa saya berbicara berdasarkan pemikiran saya sendiri, tidak bisa. Tidak bisa saya berbicara berdasarkan ambisi saya sendiri, tidak bisa. Tapi banyak aspek yang harus kita nilai. Itulah yang kita timbang. Mana lebih banyak manfaatnya atau ketidakmanfaatannya. Tapi kalau lebih banyak manfaatnya, alangkah lebih baiknya kita jalankan, walaupun kadang tidak sesuai dengan apa yang pemikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang di hati kita, namun bermanfaat, orang lain lebih banyak merasakan manfaatnya, itu lebih bagus daripada kita mementingkan diri kita sendiri. Begitu ya. Ibu seorang dokter, juga seorang aktivis organisasi ya, dan punya juga yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Bicara obsesi, apa sih yang Ibu cari dalam kehidupan ini? Kalau kita bicara obsesi, kita bicara ambisi toh.
Nah, kalau dicari tujuan hidup sebenarnya kan pada akhirnya adalah tenang. Namun di usia sekarang ini yang saya inginkan, apa yang dapat saya lakukan bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, maka saya masuklah ke dalam suatu partai politik. Tujuannya apa? Biar saya bisa mengembangkan diri saya, bisa mengembangkan karir saya. Kelak apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya Kepulauan Nias, tapi seluruh masyarakat yang bisa merasakan dampaknya. Mungkin itu salah satu ambisi saya, salah satu cita-cita saya yang masih saya jalani sampai hari ini yang belum tercapai kali ya. Ya, kenapa memilih Partai Nasdem? Kalau kita bicara kenapa memilih Partai Nasdem, ini seperti kita berbicara kenapa kita memilih apel, nggak memilih anggur, nggak memilih buah pir, nggak memilih jeruk. Kenapa memilih Partai Nasdem? Semua partai bagus ya, semua partai juga oke menurut saya, namun ketertarikan kita kan tidak bisa kita nilai. Value-nya kan berbeda-beda, tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita sesuaikan dengan visi dan misi kita. Jadi kalau ditanya alasan spesifik kenapa memilih Partai Nasdem, jawabannya sama dong seperti kenapa milih buah anggur, nggak milih buah apel, nggak milih buah jeruk, sementara toh semua sama-sama buah-buahan. Begitu ya? Ya. Bu Dokter, ini perbincangan yang cukup menarik ya. Ini yang terakhir. Kita sekarang berada di awal tahun 2025. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagai anak bangsa yang masih peduli untuk ikut membangun bangsa ini, ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa Narwastu dan juga kepada semua anak bangsa? Ya, mungkin sedikit ya dari saya. Kita selaku anak bangsa, generasi-generasi penerus ya, berbuatlah apa yang bisa kita buat, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena berbuat sedikit lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Berbuat sedikit dirasakan manfaatnya. Namun apabila kita tidak berbuat sama sekali, itu sama sekali manfaatnya tidak dirasakan, bahkan tidak ada yang dapat dilakukan. Terima kasih. Gitu ya. Ibu Dr. Kestri Meher, terima kasih ya atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup inspiratif dengan seorang figur anak bangsa, seorang ibu dokter ya, yang masih memberikan waktu untuk memberikan pelayanan kemanusiaan di Pulau Nias, sementara beliau itu tinggal di Medan, dan juga menjalin komunikasi yang cukup baik dengan Sinode BNKP dan gereja-gereja yang ada di Nias sebagai wujud cinta kasihnya sebagai anak bangsa. Kiranya bagi para sahabat Narwastu ada manfaatnya. Sekali lagi Ibu Dokter, terima kasih. Mungkin lain kali nanti kami ke Medan, mungkin bisa dijamu juga nanti di tempat Ibu di Medan ya. Siap, silahkan. Ya. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Ya.